warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Mari kita awali pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan ilmu yang kita pelajari juga bisa kita pelajari juga bisa kita petik dengan cepat ya. Untuk hari ini kita pelajari pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Yang kemarin kita mempelajari penyebaran Islam di Indonesia atau khususnya di Pulau Jawa oleh Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Ya, terus disambung dengan Sunan Ampel, dan sekarang dilanjutkan dengan Sunan Gresik, ya. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri. Dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan tentang biografi Sunan Giri. Terus peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia, sikap positif dalam pribadi Sunan Giri, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri, pengembangan sistem pendidikan bagi masyarakat umum, mengambil alih fungsi dukung menjadi pesantren, dan manfaat kesenian sebagai media dakwah. Ya. Untuk yang pertama kita mempelajari tentang biografi Sunan Giri. Sunan Gresik, ini ada media ya pembelajaran yang tadi saya buat. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, dan Sunan Muria. Kesemuanya ada 9 wali yang berada di Indonesia atau khususnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesuai dengan materi di buku ini mempelajari tentang biografi Sunan Giri. Berarti ini ya, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri ya. Nanti Sunan Bonangnya menyusul ya, sesuai dengan buku materi yang ada pada buku ini. Sunan Giri adalah Raden atau Raden Paku, lahir pada tahun 1442. Berarti sudah berapa tahun? 1000-an tahun ya, 1500. Udah lama banget ya. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra Syekh Maulana Ishaq bin Syekh Jumadil Kubro. Nah, seorang ulama dari Gujarat yang di Pasai, yang ini bernama Aceh. Dulu namanya Samudra Pasai, Serambi Mekah, ya. Terus sekarang Aceh, ya. Yang baru-baru ini ketika Presiden SBY itu ada gerakan Aceh merdeka, mau merdeka sendiri ya. Tapi alhamdulillah ya sudah masuk ke NKRI lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain putra Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu. Husain itu siapa? Cucu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai empat putra putri, 2 putra, 2 putri. Ya,
ulangi, 2 putra 4 putri. Yang 2 putra Qasim dan Abdullah meninggal waktu kecil, ya. Yang keempat adalah putrinya Fatimah Zahra, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Itu 4 putri Nabi Muhammad. Yang dikaruniai anak itu Fatimah Zahra yang mempunyai 2 anak putra, yaitu Husain dan Hasan, ya. Kalau Hasan itu mirip dengan Rasulullah wajahnya, ya, ininya. Kalau Husain itu mirip Rasul itu kakinya, itu kan, itu ada sejarahnya gitu, ya. Menurut Bilal bin Rabah itu yang kemarin menceritakan bahwa Rasulullah itu nampak pada 2 cucunya, yaitu Husain dan Hasan. Husain dan Hasan. Kalau Husain nampak pada kakinya, kalau Hasan pada wajahnya. Itu mirip dengan Rasulullah. Melalui jalur Husain, putra Sayyidina Fatimah Zahra, ibunya bernama Dewi Sekardadu, putri Raja Hindu Blambangan. Blambangan itu mana? Jawa Timur. Yang bernama Prabu Menak Sembuyu atau Brewirabumi, ya, yang memberontak kepada Prabu Brewirabumi itu pendiri, ya, yang memberontak kepada Majapahit, ya, yang memberontak pada Majapahit. Itu kadipaten, itu kabupaten. Yang bernama Prabu Menak Sembuyu, ya, atau Brewirabumi, putra Maharaja Hayam Wuruk, itu, ya. Prabu Hayam Wuruk itu raja yang pada memerintah pada zaman keemasan atau kemajuan yang sangat besar, ya, ketika dipimpin oleh Pangeran Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit, dengan patihnya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Tahu Sumpah Palapa? Di mana tidak akan memakan buah pala ketika belum menyatukan musuhan Gajah Mada, ya. Ya, kembali kepada Sunan Giri, ya. Kisah Sunan Giri bermula ketika Maulana Ishak tertarik untuk mengunjungi Jawa Timur karena ingin menyebarkan agama Islam, ya. Dari Aceh ke Jawa Timur, tertarik untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Setelah bertemu dengan Sunan Ampel yang masih sepupunya, maka ia disarankan berdakwah di daerah Blambangan, sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Siapa yang pernah ke Blambangan, Jawa Timur? Siapa yang pernah ke Jawa Timur? Siapa? Belum ada. Belum. Jawa Tengah aja belum namanya Pak, ya. Paling Gular, Jepara, Purwokerto, Cilacap, Tok, ya. Sama. Masyarakat Blambangan sedang tertimpa wabah penyakit, ya. Bahkan putri Raja Blambangan, Dewi Sekardadu, ikut terjangkit. Semua tabib tersohor tidak berhasil mengobatinya. Akhirnya sang raja mengumumkan sebuah sayembara, tuh, ya, di Blambangan, Jawa Timur. Putri Sekardadu, ya, itu jatuh sakit, ya, penyakit yang sulit disembuhkan. Semua dulu ya, itu belum ada dokter, ya, masih adanya tabib. Dalam bahasa Arab itu tobibun, dokter, tobibatun, dokter perempuan atau bidan, ya. Tapi sekarang tabib, ya, tabib.
sang raja mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil mengobati sang dewi, jika seorang laki-laki, maka ia akan dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Jika perempuan, maka ia akan dijadikan saudara angkat sang dewi, katanya. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup memenangkan sayembaranya itu, ya. Di tengah keputusasaan sang Prabu mengutus Baju Sengara, ya, mencari pertapa sakti. Dalam pencarian itu sang patih sempat bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Kandayana, dan Resi inilah yang memberi informasi tentang Syekh Maulana Ishak. Rupanya Maulana Ishak mau mengobati Sekardadu jika Prabu Menak Semboyo dan muridnya bersedia masuk Islam, tuh ya.